Halo semuanya. Kalian tahu nggak kalau agama Hindu dan Buddha adalah dua agama pertama yang datang ke Indonesia dan mempengaruhi budaya awal di Indonesia loh. Sepertinya kalian tidak tahu ya. Nah, karena kalian tidak tahu, hari ini saya, Lumina dari kelas 11 akan membahas 5 teori awal mula masuknya Hindu-Buddha ke dalam Indonesia. Nice. Sebelumnya, kita bahas dulu latar belakang masuknya Hindu-Buddha ke dalam Nusantara. Latar belakang masuknya Hindu-Buddha ke dalam Indonesia, yaitu ada perubahan kepercayaan. Seperti aku sudah tidak percaya lagi dengan agamaku saat ini, dan teman aku tiba-tiba mengajarkanku tentang agama mereka kepada aku. Nah, aku merasa kalau agama mereka itu aku bisa percayain dan saya nyaman di agama mereka, dan akhirnya aku memutuskan untuk pindah agama. Kedua adalah perkembangan kerajaan Hindu-Buddha seperti kerajaan Sriwijaya dan Tarumanegara. Yang ketiga, akulturasi budaya seperti pertukaran budaya antara India dan Indonesia. Masyarakat India yang berdagang di Indonesia masih membawa kebudayaan dari India dan mengajarkan kita tentang budaya-budaya mereka yang mengakibatkan kita mengenal agama Hindu dan Buddha. Contohnya seperti itu. Terus, posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan seperti mengundang India, Tiongkok, dan kawasan lainnya untuk berdagang di Indonesia. Terus adanya perkawinan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat orang India. Itu bisa karena kita salah satunya bisa saling belajar tentang agamanya kita satu sama lain, dan bisa juga kita pindah agama ke suami kita atau ke istri kita. Teori pertama apa ya? Oke, teori pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan dari Eropa bernama J.C. van Loo. Teori ini menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum Brahmana, yaitu kelompok yang menguasai ajaran, adat, pengetahuan, dan keagamaan agama Hindu. Kaum Brahmana datang ke Indonesia atas permintaan dari raja-raja di Indonesia pada awal abad Masehi. Dengan keahlian yang dimiliki dalam bidang agama Hindu, para sejarawan percaya bahwa kaum Brahmana lah yang bertanggung jawab atas penyebaran agama Hindu di Indonesia. Tadi kalian sudah mendengarkan tentang penjelasan teori Brahmana, dan sekarang saatnya kita membahas tentang bukti-bukti dari teori Brahmana. Kaum Brahmana adalah kasta tertinggi dalam agama Hindu. Kaum Brahmana juga bisa menafsirkan ajaran-ajaran agama Hindu yang terdapat dalam kitab Weda. Kemampuan ini membuat kaum Brahmana dianggap sebagai pihak yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Selain itu, kaum Brahmana juga dipandang sebagai penasehat kerajaan oleh para raja pada zaman dahulu karena keahliannya dalam agama Hindu. Prasasti peninggalan kerajaan. Teori Brahmana semakin dipercaya karena didasarkan pada fakta-fakta yang berasal dari prasasti peninggalan kerajaan. Prasasti ini merupakan catatan yang dibuat oleh anggota kerajaan pada masa itu, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan bahasa Sanskerta. Selain itu, hampir semua prasasti ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta yang sama dengan bahasa yang digunakan di India. Bahasa Sanskerta adalah bahasa yang tinggi dalam kebudayaan Hindu dan tidak semua orang bisa membaca atau menulisnya. Hanya kaum Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta, sehingga kemungkinan besar mereka yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Foto yang pertama adalah relief atau arca, biasanya menggambarkan dewa-dewa Hindu atau tokoh Brahmana. Gambar kedua yaitu prasasti Yupa, adalah prasasti peninggalan kerajaan Kutai yang ditulis menggunakan aksara Parawan
dan bahasa Sanskerta. Teori kedua adalah teori Kastria. Teori Kastria menurut F.D.K. Boch. Teori Kastria menyatakan bahwa masuknya kebudayaan India ke Indonesia disebabkan adanya proses kolonisasi di wilayah India oleh orang-orang India. Raja-raja beserta prajurit India datang menyerang dan mengalahkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Wilayah koloni-koloni itulah yang menjadi pusat persebaran budaya India. Teori Kastria menurut L.C. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Kastria atau prajurit India. Para prajurit India diduga mendirikan koloni-koloni di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun, teori Kastria yang ditemukan oleh L.C. Majumdar tidak didukung oleh data yang memadai. Selama ini belum ada bukti arkeologis yang menunjukkan adanya ekspansi prajurit India ke Indonesia. Teori Kastria menurut C.C. Burns Mackenzie dan J.L. Mons. Menurut teori ini, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh golongan Kastria. Dalam teori ini, sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasa kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu diidentifikasi telah melarikan diri ke Nusantara. Nah, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari teori Kastria kan? Dan saatnya kita menampilkan bukti-bukti tentang teori Kastria. Bukti yang pertama adalah gambar reliever atau lukisan adegan dari kisah Ramayana dan Mahabharata. Biasanya ditampilkan di wayang, candi, lukisan Bali sampai Jawa. Yang kedua, ada adegan Krishna dan Arjuna di kereta perang. Yang ketiga adalah tokoh Arjuna, salah satu Pandawa dalam Mahabharata. Teori ketiga adalah teori Vaishya. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut teori ini, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India, kasta Vaishya. Dalam berdagang, para pedagang dari India bukan hanya membawa barang-barang dagangan, tetapi juga adat atau kebiasaan dari negaranya, termasuk ajaran agama. Selain disebarkan melalui hubungan dagang, agama Hindu-Buddha dapat disebarkan melalui pernikahan atau interaksi dengan penduduk setempat saat mereka bermukim untuk sementara waktu di Nusantara. Pasalnya, para pedagang yang sampai di Indonesia biasanya harus menunggu datangnya angin musim selama 6 bulan. Sama masa pergantian itulah dapat terjadi perkawinan, pembentukan perkampungan yang membantu penyebaran agama Hindu-Buddha. Salah satu bukti sejarah teori Vaishya adalah keberadaan kampung kering atau perkampungan para pedagang India di beberapa wilayah Indonesia. Bukti teori Vaishya. Teori yang keempat yaitu teori sutra. Teori ini adalah teori yang dikemukakan oleh Van Faber. Golongan sutra sendiri adalah kasta untuk pekerja kasar India yang berusaha hidup lebih baik sehingga pergi ke Indonesia. Tujuan kaum sutra datang ke Indonesia juga ingin keberadaannya lebih dihargai. Teori sutra menimbulkan kontroversi hangat. Hal ini karena kaum sutra terdiri dari kelompok yang derajatnya sangat rendah sehingga dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Apalagi teori sutra menjelaskan bahwa masuknya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh kaum sutra atau budak. Tidak heran jika kaum sutra sering disebut sebagai golongan yang punya kasta terendah dalam agama Hindu. Padahal kaum sutra sengaja menyebarkan agama Hindu ke Indonesia agar nasib hidup purba lebih baik. Bahkan kaum sutra juga berharap bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak. Maka dari itu, kaum sutra lebih memilih untuk meninggalkan India agar tidak terus-menerus menjadi budak. Hal ini terbukti ketika sampai di Indonesia mereka mendapatkan kedudukan yang lebih baik dan lebih dihargai. Bukti teori sutra. Nah, kita udah sampai di teori terakhir, yaitu teori arus balik.
Teori arus balik adalah salah satu teori penyebaran agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Isi teori arus balik adalah agama Hindu-Buddha menyebar di Indonesia atas peran orang Indonesia sendiri. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia menerima agama Hindu dan Buddha bukan hanya karena datangnya masyarakat asing. Sebaliknya, masyarakat Indonesia juga aktif mencari tahu ajaran Hindu dan Buddha dengan cara mengundang para cendekiawan ke Nusantara untuk mengajarkan agamanya. Teori arus balik adalah teori yang dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Dirinya bertanggung jawab bahwa orang Indonesia memiliki peran aktif dalam belajar agama Hindu-Buddha. Hal itu mendorong masyarakat Indonesia, khususnya para bangsawan untuk mengundang cendekiawan maupun datang ke negara tempat berkembangnya agama tersebut. Pendapat ini dikuatkan dengan penemuan sejumlah elemen budaya India di Indonesia. Di samping itu, ditemukan bahwa Raja Balaputradewa asal kerajaan Sriwijaya meminta kepada Raja India untuk mendirikan wihara di Nalanda. Kalian sudah mendengarkan penjelasan dari teori arus balik kan? Nah, karena sudah, sekarang saatnya kita menunjukkan bukti-bukti yang memperkuat teori arus balik. Prasasti Nalanda. Prasasti ini menceritakan tentang permintaan Raja Sriwijaya Balaputradewa kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda. Wihara tersebut menjadi tempat para tokoh dan pelajar dari Sriwijaya menimba ilmu agama Hindu-Buddha secara langsung di India. Hal ini menunjukkan adanya aliran balik pengetahuan di mana orang Nusantara belajar di India dan akan kemudian menyebarkan ajaran tersebut setibanya di tanah air. Peninggalan bahasa dan tulisan. Penggunaan bahasa Sanskerta dan tulisan Pallawa yang berasal dari India dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Bangunan seni dan arsitektur. Adanya berbagai bangunan seni bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, seperti candi-candi, misalnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan, seni pahat dan seni sastra. Munculnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Berdirinya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai, Tarumanagara, Sriwijaya, dan Majapahit. Tadi kita sudah membahas tentang 5 teori masuknya Hindu-Buddha ke dalam Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas tentang manfaat-manfaat Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, ada membentuk identitas budaya dan struktur sosial melalui artikulasi. Seperti apa sih? Seperti kita antara negara A dan negara B. Kita itu saling bertukar budaya. Karena budaya A datang ke budaya B, jadi itu menciptakan budaya baru tanpa menghilangkan budaya aslinya. Terus yang kedua, mendorong perkembangan seni dan sastra. Seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan. Terus ada prasasti dan seni musik. Terus yang keempat, ketiga deh. Ketiga, itu ada sistem pemerintahan. Maaf, salah. Sistem pemerintahan seperti membawa pengaruh pada sistem pemerintahan, mengubah sistem kekuasaan menjadi sistem monarki atau kerajaan. Nah, yang berapa ini? 4 ya? Nah, keempat itu seperti teknologi. Teknologi itu kayak kemajuan teknologi perkapalan. Seperti terlihat pada kapal-kapal kerajaan Sriwijaya, memiliki lambung berbentuk V dan konstruksi yang kuat. Terus yang kelima yaitu perdagangan. Perdagangan seperti masyarakat kita sudah mulai menggunakan sistem mata uang yang sebelumnya kita menggunakan sistem barter. Nah, itu dia manfaat, latar belakang, dan 5 teori tentang masuknya Hindu-Buddha ke dalam Indonesia. Maaf jika ada salah kata, salah informasi, salah penyusunan kata, atau kurang jelas. Saya pamit undur diri. Terima kasih.